Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami dimungkinkan lagi oleh Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Kami sudah menikmati lawatan berkat Tuhan melalui pujian kami, melalui musik, melalui persekutuan sesama kami. Sekarang kami mau mendengar firman Allah. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman ini kepada kami semua, sehingga kami paham, kami mengerti, kami diteguhkan, kami diarahkan oleh firman Allah, sehingga kami semua mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami hari ke hari tanpa terkecuali. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran hamba-Mu, dan biarlah setiap kata dan kalimat dapat dipahami, dapat dimengerti oleh kami semua, sehingga kami semua menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Tema kita sekarang itu kehendak Tuhan kepada umatnya, yaitu kehendak Tuhan kepada saya, kepada saudara, dan kepada semua orang percaya. Maka tema kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang merupakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita sebagai umatnya, saya dasari dari Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 yang berbunyi demikian: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, istilah serahkan hidupmu kepada Tuhan artinya kita diminta, dikehendaki oleh Tuhan supaya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, roh kita, jika tidak terkecuali di situ, bahwa semua kita, seluruh kehidupan kita, Tuhan minta serahkan hidupmu, pikiran, hati kita, perasaan kita, kehidupan kita, dan apapun yang kita miliki, termasuk kebutuhan kita, termasuk rencana kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya meminta kepada saya dan saudara menyerahkan permasalahan kita, tetapi kata firman Allah, serahkanlah seluruh hidupmu. Artinya tubuh, jiwa, roh, dan termasuk permasalahan di dalamnya kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu dan lebih paham, lebih mengerti, dan lebih mampu menyelesaikan masalah itu. Oleh sebab itulah kata firman Allah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, arti dan maksud daripada firman Allah ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, artinya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Artinya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tetap berjalan atau berada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya dan saudara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya saudara sekalian, saya, saudara, kita semua selalu berada di jalan Tuhan. Bukan kita selalu berada di jalan di tengah-tengah dunia ini. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia, tetapi kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Kita berada di jalan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itulah kata firman Allah, percayakan hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, selalu berada di jalan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, maksudnya, artinya firman Allah ini mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri, bukan juga orang lain, bukan juga apa yang kita miliki, tetapi kata firman Allah mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri, bukan orang lain, tetapi Tuhan, bukan apa yang kita miliki.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Arti di sini satu, percayalah kepada Tuhan. Artinya pemikiran kita, pertimbangan kita seutuhnya mengarah kepada Tuhan. Tidak banyak lagi pertimbangan, serahkan hidup kepada Tuhan. Memang tidak gampang itu. Seringkali kita berkata serahkan kepada Tuhan, tapi pikiran kita, hati kita terus berputar-putar di sini. Tapi kehendak Tuhan dan mengajarkan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan lagi banyak pertimbangan. Tatkala menyerahkan kehidupan kita, permasalahan kita, dan apa yang terjadi dalam hidup kita, seharusnya tidak banyak pertimbangan-pertimbangan lagi. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, berserah kepada Tuhan dan percaya kepadanya dalam arti kita mengikuti perintah Tuhan. Saudara dan saya mengikuti arahan, bimbingan, tuntunan dan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Inilah artinya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita mengikuti perintah Tuhan, kita mengikuti jalan Tuhan, kita mengikuti arahan Tuhan. Saudara sekalian, sesuatu yang berat juga memang. Seringkali kita ini masih berupaya berjuang sendiri. Karena apa? Karena kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena Tuhan tidak kelihatan, tidak nyata di mata kita. Maka seringkali kita sudah serahkan, kita angkat lagi. Saudara sekalian, seandainya saya berpikir begini, seandainya Tuhan lihat ada di sini, kita mungkin tidak lagi ragu lagi. Tapi karena kita tidak melihat Tuhan secara mata kepala kita, tapi Allah itu ada, Allah dapat dirasakan, Allah itu ada, dapat dipahami dan dimengerti. Nah, saudara sekalian, kita perlu memahami dan menerima hal ini supaya kita tidak terombang-ambing oleh situasi dan keadaan dunia ini. Kita mengikuti perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita hari ke hari, waktu demi waktu. Saudara sekalian, pengertian serahkan hidup kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, artinya saya dan saudara menyatakan, mengakui bahwa Tuhan peduli kepada saya dan kepada saudara. Tuhan itu peduli dengan segala kehidupan dan keberadaan kita semua. Dia peduli. Dia tidak acuh tak acuh, tapi terus menerus memperhatikan, mempedulikan saya dan saudara semua. Ini serahkan hidup berarti kita mengakui, menyatakan Allah itu peduli. Allah itu peduli. Saya kadang-kadang berpikir bahwa kita manusia ini seringkali berharap, menginginkan peduli sesama kita manusia. Itu wajar, itu perlu, dan itu dibutuhkan oleh semua orang. Tapi ingin saya katakan dalam situasi dan keadaan semacam ini, dalam apapun situasinya, saya ingin katakan bahwa Allah peduli. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti saya dan saudara peduli, bahwa Tuhan peduli kepada saya, peduli kepada kita semua. Saudara sekalian, bukan saja Dia peduli, tetapi kita menyatakan, mengakui bahwa Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau berbuat sesuatu untuk kita. Tuhan mau selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan mau menyelesaikan masalah kita. Tuhan mau menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Serahkan hidupmu, arti pernyataan dan pengakuan Tuhan mau melakukan sesuatu yang terbaik buat saya dan saudara. Ya, berikut saudara sekalian, pernyataan ini menyangkut 3 kata, yaitu bahwa Tuhan sanggup melakukan. Bukan saja Dia peduli, bukan saja Dia mau, tetapi Dia sanggup menyelesaikan segala problem kita. Maka di awal tadi saya katakan, serahkan hidup kepada Tuhan, termasuk pikiran, termasuk perasaan dan jiwa, tubuh, roh kita diserahkan kepada Tuhan, karena Dia sanggup memelihara kita, sanggup menjaga kita, sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Saya menghayati firman Allah ini dalam rangka menyiapkan khotbah ini. Saya diajar, saya diingatkan lagi, bukan hanya berteori. Saya paham dan mengerti teori tentang Alkitab atau ayat-ayat Alkitab, tetapi bukan sekedar tahu dan mengerti, tetapi bagaimana mengimplementasikan, mewujudkannya dalam kehidupan itu. Bahwa aku percaya
Aku tak yakin Tuhan sanggup menyelesaikan masalah ini. Dah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau kita sudah menyatakan semacam itu, sebenarnya kita tidak perlu ada khawatir lagi. Kita tidak perlu ada kebimbangan lagi. Kita teratap terus-menerus setia kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, pernyataan pengakuan Tuhan peduli kepada saudara, Tuhan peduli kepada saya, Tuhan sanggup dan mau menolong kita semua. Saudara sekalian, bukan perkataan manusia seringkali berkata, aku akan tolong kamu, aku akan bersama-sama dengan kamu, tetapi Tuhan real. Setiap waktu, setiap saat, terus-menerus Dia mempedulikan. Tidak tertidur, tidak terlelap, mata Tuhan terus-menerus memantau saya dan saudara dimanapun kita ada. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, selain daripada itu, saudara sekalian, pernyataan ini ada suatu keyakinan, ada suatu kepastian bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan tidak berdiam diri. Kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dihubungkan dengan Allah mampu, Allah sanggup dan peduli kepada kita. Maka kita harus yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kata firman Allah, kalau ditaruh dalam tangan Tuhan terlebih di hidup ini, maka tidak ada yang bisa mengambil. Kalau kita menaruh hidup kita dalam tangan Tuhan, maut sekalipun tidak dapat mengambil kita. Meskipun COVID-19 katanya sudah mulai meredah, tetapi timbul yang baru lagi, B117. Ya, itu B117 itu katanya baru mulai dari Inggris. Ya, katanya. Ya, saudara sekalian, tapi kalau saya ingin mengkhawatirkan diri, macam-macam terus bertubi-tubi yang menjadi gangguan kehidupan ini. Tetapi kembali kepada firman Allah, jika Allah di pihak saya, siapakah yang dapat melawan saya? Maut sekalipun, penyakit sekalipun tidak dapat mengambil kita. Nah, oleh sebab itulah kata firman Allah, saudara sekalian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena jikalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat menyentuh kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Serahkanlah hidup kepada Tuhan, maka akan mengalami ketenangan dalam kehidupan ini. Pembelajaran bagi kita, saudara sekalian, Tuhan bertindak melaksanakan tugasnya. Tatkala kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, maka kata firman Allah di bagian akhir, Dia akan bertindak. Artinya Tuhan melakukan tugasnya, Tuhan mengerjakan tugasnya untuk saya dan saudara. Jadi kita tidak perlu lagi mengerjakan tugasnya Tuhan. Menolong dan memelihara kita itu bagiannya Tuhan. Saya dan saudara tidak bisa memelihara diri kita, cuma berjaga-jaga yang bisa. Kita tidak bisa menyelamatkan kita dari segala apapun juga, tetapi Tuhan yang sanggup, dan itu bagian Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Tuhan bertindak, Dia melaksanakan bagiannya. Namun demikian, serahkanlah hidupmu dan percaya kepadanya. Itu menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa saya dan saudara perlu melaksanakan bagian kita, yaitu menyerahkan hidup kita. Itu bagian kita. Tugas kita mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Itu tugas saya, itu bagian saya, bagian saudara, bagian kita semua. Kita melaksanakan bagian kita. Kadang-kala saudara sekalian, kita mau melaksanakan bagian Tuhan, ya, bagian kita tidak lakukan. Itu tidak tepat. Bagian Tuhan, Tuhan yang melakukan. Bagian kita yang melakukan. Maka Allah akan bertindak, Allah akan berbuat. Sebagai suatu kesimpulan, saya ingin ulangi lagi, Tuhan itu peduli, Tuhan itu mau, Tuhan itu mampu menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari segala hal yang akan mencelakakan, menyengsarakan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus,
kita diminta menyerahkan ini berada di jalan Tuhan. Sebagaimana Yosua katakan dalam kitab Yosua pasal 1, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara sekalian, kita diminta supaya jangan menyimpang ke kiri, tetap dalam rangka jalan Tuhan, ikuti jalan Tuhan supaya kita tidak terpeleset. Namun demikian seringkali kita menyimpang daripada jalan Tuhan ini, maka seringkali juga orang terpeleset dan mengalami kesusahan dirinya sendiri. Yang terakhir sebagai kesimpulan dan pelajaran kita, berserah kepada Tuhan pada seluruh hidup, meliputi pikiran, perasaan, hati, permasalahan kita, dan apa yang ada pada kita. Kadangkala kita hidup terikat dengan apa yang ada. Maka saya bicara kemarin pada minggu-minggu lalu itu, kita jangan melekat kepada kejahatan, kepada harta dunia ini. Karena harta dunia ini akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Tuhan melakukan tugasnya dan kita melakukan tugas kita. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan aman. Kita akan tenang dalam hidup ini. Tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita kalau kita mempertaruhkan hidup kita secara utuh kepada Tuhan, tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa mempertanyakan lagi. Saudara sekalian, mari kita maju. Meskipun timbul berita ada virus yang dikatakan B117, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun hari esok kita percayakan kepada hidup kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Kalau kita di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil kita, maut sekalipun. Kalau kita ada dalam tangan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang dapat menyentuh ataupun membinasakan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, mengingatkan kami. Kami seringkali lemah, seringkali merasa tidak berdaya, bahkan seringkali tatkala kami berserah kepada Tuhan, kami angkat lagi, kami bergerak lagi, kami berpikir lagi, kami berjuang lagi secara manusia tanpa melibatkan Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami untuk ke depan. Saat kala kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, segala permasalahan kami kepada Tuhan, kami merasa tenang, merasa nyaman, karena kami tahu di tangan Tuhan kami kuat, kami selamat, dan kami terpelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.